Shalom Legacy Center, sangat bersuka cita kembali hari ini kita mau ibadah sama Tuhan. Saya percaya di hari-hari seperti ini kita terus merindukan Roh Kudus, karena Roh Kudus sumber kekuatan kita. Mari buka hati, siapkan hati kita. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang akan kembali memuaskan kami saat ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan segenap kerinduan dari awal katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Kami buka hati lebih lagi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau. Kami buka hati selebar-lebarnya. Jamah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Mari buka hati lebih lagi, sembah Dia. Haleluya. Penuhi setiap hati yang haus saat ini dengan Roh Kudus. Puaskan kami. Mari sambil buka hati lebih sungguh, katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ini setiap hati kami rindu Engkau.
Spirit, I need you. Holy Spirit, you are my everything. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. I love you, Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, you are my everything. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I miss you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. You are my everything. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. I love you. I love you. Holy Spirit, I miss you. We miss you. We miss you, Holy Spirit. Holy Spirit, you are Touch every heart, Holy everything. Spirit. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. Mari yang rindu Roh Kudus mulai sembah Dia di dalam berbahasa roh. Shalabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Shandaralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Mari kau yang belum berbahasa roh dalam bahasa Indonesia, panggil Dia, Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus. Sembah Dia. Shalabaya, ralabaya, 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 ralabaya. We love you, Holy Spirit. We miss you, Holy Spirit.
kuasa yang tak terbatas. kami angkat tangan kami terima. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami sepakat kuasa-Mu, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Terjadi dengan iman, kemenangan, kemenangan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ada sorak-sorai penuh kemenangan. Haleluya. Yang sudah terima kemenangan, sorakan haleluya. Katakan amin. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh masuk dalam minggu yang baru di bulan Mei ini. Percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Allah dan kepada setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari saat ini saya mau mengajak kita semua untuk menyatukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau 1 minggu lagi Tuhan kasih kesempatan untuk setiap kami beribadah online di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk hal yang baik maupun gak baik menurut pandangan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, dan tidak sedikit pun Tuhan merancangkan yang jelek untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap prayer request yang masuk. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang merindukan ada pemulihan terobosan ekonomi di keluarganya. Tuhan, biar Tuhan yang dengar setiap jeritan hatinya, biar sungguh Tuhan yang bukakan pintu-pintu ekonomi, Tuhan yang bukan pintu-pintu berkat, dan Tuhan yang bukan pintu-pintu mujizat Tuhan. Biar sungguh ada terobosan perekonomian di keluarganya. Saat ini terima terobosan pemulihan ekonomi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang merindukan keterima di salah satu perguruan tinggi negeri. Tuhan yang tahu kerinduan hatinya seberapa dalam, biar Tuhan yang jawab di waktunya Tuhan, biar Tuhan yang jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami akan dengar kabar baik bahwa dia diterima di tempat yang seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang mau interview di salah satu bank. Biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang melancarkan semua interviewnya, dan sungguh dia boleh diterima di tempat kerja yang tepat, yang seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kesembuhan dari mama dan nenek salah satu teman kami. Sungguh Tuhan ada kesembuhan yang sempurna terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami klaim kesembuhan itu, kami klaim anggota tubuh yang baru, kami klaim semuanya kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap doa yang boleh Tuhan jawab. Kalaupun mungkin Tuhan ada yang belum Tuhan jawab, kami percaya Tuhan akan jawab di waktu Tuhan yang tepat, dengan cara melebihi apa yang kami pikirkan. Saat ini kami bersyukur untuk papa yang boleh berhenti merokok. Terima kasih Tuhan, papa boleh berhenti merokok. Kami juga bersyukur Tuhan buat kesembuhan untuk adik kami, adik teman kami. Terima kasih Tuhan, ada kesembuhan yang sempurna, kesembuhan permanen terima dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat bersyukur untuk setiap bisnis yang Tuhan buat lancar. Terima kasih Tuhan
di masa ini Tuhan tetap pegang kembali, Tuhan masih pegang kontrol untuk setiap bisnis yang dijalankan. Biar bisnis ini boleh jadi bisnis yang mendatangkan berkat untuk setiap mereka yang terlibat dalam bisnis ini. Kami juga berdoa, terima kasih Tuhan buat teman kami yang mendapat promosi dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, biar sungguh teman kami ini boleh terus jadi terang dan berkat lewat pekerjaannya. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan jawab. Terima kasih bahkan untuk setiap doa yang belum Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan, semuanya bakal Tuhan jawab di waktu yang tepat, melebihi daripada apa yang kami pikirkan, melebihi daripada apa yang kami doakan. Karena Engkau adalah Allah yang tahu setiap kebutuhan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja ini. Tuhan, terima kasih untuk gereja ini. Ini tempat di mana kami bertumbuh, ini tempat di mana kami mengenal Kristus. Biar sungguh ada terus Tuhan pimpin gereja ini, Tuhan terus pimpin setiap pemimpin di gereja ini, untuk Pastor Niko, untuk Pastor Ivan, untuk Pastor Daniel. Biar sungguh Tuhan ada pengenal, ada hikmat, ada pengertian yang berasal dari Tuhan. Setiap visi yang keluar, itu visi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Biar bukan visi dan agenda pribadi, tapi sungguh visi dan agenda sorgawi. Biar mereka boleh memimpin gereja ini dengan cara yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih, kami serahkan mereka dan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, biar sungguh Tuhan yang pimpin terus bangsa ini. Tuhan terus pimpin setiap pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, setiap kebijakan yang diambil semuanya Tuhan seturut dengan rencana Tuhan. Biar tidak ada satu rencana Tuhan pun yang boleh gagal. Rencana Tuhan itu yang akan terjadi di bangsa ini. Kami berdoa biar terus ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada sukacita Allah turun di bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan biar sungguh ada pemulihan di bangsa ini, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biar kami lihat Tuhan penuaian terbesar dan terakhir itu terjadi di bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, janji itu adalah iya dan amin. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk setiap tim medis, untuk TNI Polri yang berdiri di garis terdepan di masa-masa pandemi ini. Tuhan, biar ada perlindungan yang sempurna, darah Kristus menyertai setiap mereka. Biar ada perlindungan yang supranatural buat setiap mereka Tuhan. Beruntuk setiap mereka yang masih terbaring sakit karena COVID. Sungguh Tuhan, biar ada antibodi yang terbaik, biar ada vaksin-vaksin supranatural itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Yerusalem. Biar pengenalan akan Tuhan itu turun atas Yerusalem, biar diberkati tanahnya, biar ada shalom untuk Yerusalem. Dan kami rindu Tuhan, undang kami satu hari nanti ke tanah perjanjian-Mu, tanah kelahiran-Mu, dan kami pengen merasakan Tuhan di sana. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, sungguh Tuhan biar di hari-hari ini iman kami gak jadi lemah, hati kami tidak jadi tawar, tapi sungguh kami terus kuat, dan kami terus berdiri teguh dalam kebenaran, dan kami terus memegang kuat iman kami. Biar nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan dapati ada iman dalam hidup setiap kami, dan kami boleh sama-sama diangkat untuk sama-sama hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih sebentar kami mau dengerin firman, biar sungguh setiap firman yang keluar dari mulut Pastor Ivan, semuanya sungguh adalah aliran-aliran air kehidupan. Biar setiap yang keluar itu membangkitkan iman, biar setiap yang perkataan firman yang keluar itu membangkitkan roh. Biar sungguh Tuhan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat dilagakan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, biar semua perkataan firman yang keluar itu semuanya seturut dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tuhan, terima kasih, segala puji hormat syukur kemuliaan buat Tuhan. Biar persiapkan hati kami, telinga kami, biar jadi tanah yang subur, yang siap ditanam benih-benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, buka telinga kita, biar sama-sama hidup kita itu siap menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan, dan kita tangkap apa yang jadi pesan Tuhan untuk setiap kita. Dan sebagai informasi tambahan, setiap hari Selasa di Instagram Legacy Center akan dibuka polling untuk prayer request dan praise report. Jadi untuk Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan bisa mengisi kolom ini, dan kita akan sama-sama berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati untuk dengar firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Engkau yang urapi setiap kami, supaya hanya hikmat Tuhan yang boleh dicurahkan. Bebaskan kami dari segala pelanggaran kami, supaya fokus kami hanya kepadamu.
Dan biar kuduskan hati, pikiran, perasaan, ucapan mulut bibir kami, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu yang tercurah atas setiap kami, mengajar kami, memampukan kami mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus memerintah atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari-hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom saudara. Senang rasanya bisa melayani saudara lewat sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah The New Normal. Keadaan normal yang baru. Ini kalimat yang lagi happening hari-hari ini. Kenapa? Karena yang sebelumnya normal, hari-hari ini jadi nggak normal. Begitupun sebaliknya. Yang hari ini normal, sebetulnya sebelumnya itu nggak normal gitu saudara ya. Tapi ini semua terjadi. Seolah-olah ada satu pergeseran, ada satu hal yang belum pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Tapi tiba-tiba di era kita kali ini, tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang mungkin satu hari nanti kita akan bisa cerita sama anak kita, sama cucu kita bahwa tahu nggak dulu papa ya, engkong dulu ngalami masa-masa di mana harus bekerja dari rumah, semua aktivitas harus dari rumah, keadaan berubah dan sebagainya. Ini adalah keadaan yang baru untuk kita semua. Pasti banyak di antara kita yang mulai berpikir, saya harus bagaimana? Keadaan ini memaksa saya untuk akhirnya tidak bisa lagi berkegiatan seperti dahulu. Berapa lama ini akan terjadi? Apa yang akan terjadi setelah ini? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di dalam benak kita. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan akan mengajar setiap kita bagaimana kita harus merespon, bersikap pada saat-saat seperti ini dan apa yang kita harus lakukan untuk mempersiapkan masa-masa yang akan datang. Baik, kalau kita lihat semua mengacu atau berujung kepada satu hal yang tidak baik. Di depan mata kita sudah ada yang namanya resesi ekonomi global. Di depan kita ada yang namanya hilangnya rasa kepercayaan. Kenapa? Karena dulu orang Asia itu begitu kental dengan keramah tamahannya. Ketemu cipika-cipiki, ya, berjabat tangan, itu hal yang lumrah. Tapi lihat, begitu ada kejadian ini, orang mulai tidak bisa lagi percaya dengan orang lain. Bahkan dengan orang serumah pun, kita bisa-bisa jaga jarak kalau orang itu sudah mulai mengalami gejala-gejala sakit. Ini terjadi, saudara. Rasa kepercayaan di masa mendatang akan menurun. Bersosialisasi tidak akan seperti dulu. Mungkin sekarang akan lebih banyak dengan media sosial, tidak secara kontak fisik. Keadaan semua berubah. Sekalipun mungkin pandemik selesai, keadaannya tidak akan lagi sama seperti waktu dahulu kala. Lalu apa yang kita harus hadapi ini, kita harus bagaimana meresponnya. Nah, saya akan bagikan 3 poin sederhana saja buat kita semua. Hari-hari ini kita perlu belajar yang pertama. Yang pertama saudara adalah reset. Reset. Saya tahu hari-hari ini kalimat ini atau kata ini menjadi kata yang cukup populer. Reset. Kenapa populer? Karena keadaan tiba-tiba berubah. Keadaan tiba-tiba memaksa kita untuk memencet tombol reset dalam kehidupan kita. Bayangkan seperti saudara buka komputer dengan banyak program di sana, multi-tab di sana. Tapi apa yang terjadi? Satu kali waktu kita gunakan komputer itu dengan program yang begitu banyak, semuanya ngehang gitu ya. Semuanya tidak lagi berfungsi. Nah, waktu itu tidak berfungsi, apa yang kita akan lakukan? Kita akan pencet tombol reset. Mungkin sekarang kita udah punya banyak rencana. Semua kita sudah pikirkan jauh-jauh hari untuk apa yang akan kita lakukan selama 2020. Tapi ternyata tiba-tiba di bulan Maret, di bulan April kita dikejutkan dengan pandemi corona. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba semuanya berantakan. Kita harus reset, saudara. Nah, waktu kita reset, apa yang kita harus reset? Yang kita akan reset adalah pola pikir dan pola hidup. Nah, kita akan belajar dari kisah dari Daud. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Ini kisah di mana hidup Daud tiba-tiba upside down. Yang dia tadinya ada di atas, tiba-tiba dia turun jauh ke bawah. Kehidupannya tiba-tiba terbalik.
Mengejutkan sekali kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Daud pada saat itu. Kita tahu kisahnya, dia mencapai satu pencapaian yang luar biasa, menjadi panglima, bahkan menjadi orang nomor 2, ya. Bahkan dikatakan elok parasnya, pandai bicara, pahlawan yang gagah perkasa, itu Daud. Daud masih muda saat itu, elok parasnya, gagah perkasa. Saudara bayangkan, ini udah pasti dicari sama calon mertua, saudara ya. Kalau laki-laki model gini, calon mertua semua pada mau gitu kan. Udah ganteng ya, populer gitu kan, mapan begitu. Wah, kayaknya ini idaman para calon mertua begitu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu setelah Daud menjadi menantu Saul, dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan itu. Karena di 1 Samuel 18 ayat 7-8 dikatakan, perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan ribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Bisa-bisa intinya akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini kalimat firman Tuhannya kurang lebih seperti itu. Nah, saya perhatikan di sini, saudara, dia adalah orang yang seolah-olah ini bakal jadi the next generation buat Saul. Ini akan menjadi orang penerus dari seorang bernama Saul. Sebab pencapaiannya luar biasa. Ya, setiap dia masuk dalam medan pertempuran, dia selalu menjadi orang yang berhasil. Wah, luar biasa sekali. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu malam, karena sebuah kebencian, roh jahat masuk di dalam kehidupan Saul, membuat Saul benci sama Daud. Dan satu malam saja mengubah segalanya. Dalam satu malam, Saul berikhtiar membunuh Daud. Daud dilarikan dari satu tempat ke tempat lain. Dia menjadi seorang buronan. Bayangkan, dari orang nomor 2 menjadi nobody. Orang yang dijauhi orang. Orang yang dikucilkan. Orang yang mungkin kalau Daud pertama kali saat dia menjadi panglima, tentara, orang nomor 2, semua orang pengen Daud datang ke rumahnya. Ya. Semua orang pengen mengundang Daud datang ke rumahnya. Tapi waktu Daud menjadi buronan, mungkin teman-teman yang terbaiknya saat itu pun, yang tadinya berkata, Daud, Daud, Daud. Sekarang mereka meninggalkan Daud. Lalu mungkin mereka berkata gini, siapa kamu? Aku gak kenal. Pergi dari rumahku. Jangan bawa masalah di dalam kehidupanku. Daud yang begitu tinggi, hancur habis di bawah. Kehidupannya upside down. Mungkin itu yang hari-hari ini kita sedang alami. Sebelum masa pandemik, mungkin kita adalah pebisnis yang handal. Mungkin kita adalah seorang yang sukses. Kita adalah seorang anak muda yang meniti karir dengan baik dan sebagainya. Tapi waktu pandemik ini terjadi, resesi mulai terjadi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Upside down. Kalau itu saudara alami, mari kita sama-sama riset kehidupan kita. Riset pola pikir kita. Riset pola hidup kita. Ayo. Tidak perlu malu karena ini terjadi untuk semua orang. Justru kita harus belajar di sini. Yang pertama adalah kita harus belajar merendahkan hati kita. Kita tidak mungkin bisa meriset kehidupan kita kalau kita tidak merendahkan hati kita. Kalau kita masih merasa, aku hebat, aku jaya seperti dulu. Tidak ada kerendahan hati di sana. Saya yakin tidak mungkin kita berani meriset hidup kita. Sekarang kita harus mulai lagi dari starting point kita. Mungkin kita harus belajar lagi dari nol. Mungkin kita menjadi nobody hari-hari ini. Mungkin kita menjadi orang gagal. Bahkan mungkin kita meninggalkan banyak hutang karena pandemik ini. Tapi saya mendorong saudara semua. Kita belum selesai. Pengharapan masih ada. Kita belum selesai. Mari rendahkan diri kita. Kenapa? Kalau kita merendahkan diri saudara. Waktu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka kehendak Tuhan kita bisa taruh lebih tinggi daripada kehendak kita. Kalau kita masih menaruh kehendak kita lebih tinggi dari kehendak Tuhan, berarti kita belum merendahkan diri kita. Tapi kalau kita mau berhasil hari-hari ini bisa melalui masa pandemik ini, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan mulailah taruh kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Saudara, bayangkan, kalau selama ini mungkin kita ada di luar rencana Tuhan, tiba-tiba semuanya Tuhan riset. Ini terjadi seluruh dunia, saudara. Seluruh dunia merasakan. Waktu semua ini terjadi,
Kita mulai meriset diri kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengosongkan diri kita dan berkata, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak mampu tanpa Tuhan. Aku nggak mampu Tuhan kalau nggak ada Tuhan. Lalu kita mulai berkata, Tuhan, apa rencanamu? Apa kehendakmu? Kita mulai taruh kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Memang ini nggak mudah. Apalagi kita udah punya planning untuk 1 tahun. Tiba-tiba kita harus batalkan semua planning kita. Kita ganti, change direction. Kita merubah destinasi kita. Tiba-tiba kita mulai belajar menundukkan diri dan berkata, Tuhan, aku mau ikut rencana Tuhan. Ternyata selama ini kesuksesan yang aku raih tidak ada artinya. Kapanpun bisa gagal. Saudara gini, waktu kita menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak kita sedang masuk di dalam terangnya Tuhan. Sebab firman berkata, di mana ada terang, kegelapan akan hilang. Nah, waktu kita masuk di dalam rencana Tuhan, mau ikut, mau dengar, Tuhan mau saya lakukan apa? Tuhan mau saya kerja apa? Tuhan mau saya bisnis apa? Tuhan mau saya bagaimana? Nah, waktu kita lakukan itu, maka kita akan masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, waktu kita masuk di dalam master plan-nya Tuhan, kita masuk di dalam terangnya Tuhan. Sebab di mana ada Tuhan, di sana selalu ada terang. Kalau kita ikut dengan apa yang Tuhan mau, maka terang itu akan ikut dengan kita. Kita masuk di dalam terang yang ajaib itu. Waktu terang ada di dalam kita, kegelapan akan keluar. Kegelapan bicara soal apa? Kebangkrutan, kegagalan, apalagi kekecewaan, kepahitan, itu semua kegelapan. Waktu kita mau ikut sama Tuhan, kegelapan akan keluar. Kegagalan akan keluar. Rasa takut akan keluar. Depresi akan keluar. Sebab kita tahu bahwa di dalam rencana Tuhan, kita ada sebuah kepastian. Mari saudara, hari-hari ini, saya nggak tahu apa yang kita sedang alami. Mungkin kita sedang mengalami masa, betul-betul mengalami masa sulit. Bahkan mungkin untuk makan pun kita nggak tahu bagaimana. Nggak bisa cari makan. Mencari uang, mencari pekerjaan pun sekarang rasanya sebegitu sulit. Tapi waktu kita mau ikut rencana Tuhan, saudara dengar ini. Waktu kita mau ikut dalam rencana Tuhan, saya yakin dan percaya di dalam rencana Tuhan akan penuh dengan keajaiban, akan penuh dengan mujizat, akan penuh dengan jalan keluar. Mari saudara, kita belum selesai. Tuhan masih punya rencana yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bangkit lagi, mari kita reset hidup kita, rendahkan hati kita. Kita mulai lagi dari nol, nggak apa-apa. Tapi kita kali ini mulai dengan cara yang benar. Kita mulai dari starting point dengan cara yang benar. Hasilnya pasti maksimal. Nah, poin yang kedua yang kita perlu pikirkan adalah energy saving. Ya. Energy saving. Ini bukan dalam artian kita harus menghemat energi secara literatur, dalam arti matiin lampu gitu saudara ya, kalau sampai terlalu banyak penggunaan lampu yang tidak perlu. Ya itu bagus saudara ya, energy saving itu bagus. Tapi yang saya mau bahas di sini energy saving adalah begini saudara. Semua kita punya handphone, ya rata-rata handphone kita kalau handphone zaman sekarang ada namanya power saving mode. Power saving mode itu adalah gini saudara. Mungkin kita udah mikir ya, oh saya nge-charge handphone saya semalaman mungkin gitu ya. Dan saya akan cabut jam 7 pagi pada saat saya bangun atau jam 6 pagi. Lalu saya akan beraktivitas 1 hari. Lalu kita mulai sudah memprediksi, oh handphone saya ini baterainya akan bertahan sampai jam 7 malam atau jam 6 malam. Lalu saya pulang ke rumah tuh saya harus charge lagi. Dan saya akan gunakan itu secara full. Baik WhatsApp, chatting, buka Instagram, telepon dan sebagainya. Kita udah prediksi. Nah, apa yang terjadi? Ternyata waktu sudah kita semua prediksi, jam 4 sore, sebentar lagi kita pulang mungkin ya, mau pulang kerja, tiba-tiba bos bilang begini, temenin saya, kita akan meeting dan kita akan selesai jam 10 malam. Nah loh, kita akan bingung. Waduh, begitu lihat handphone, baterai kita tinggal 20%. Lalu kita berkata, wah nih, bahaya. Celaka ini bisa-bisa saya akan kehabisan energi baterainya. Lalu kita lakukan yang namanya aktifkan mode power saving gitu kan. Power saving mode. Waktu power saving mode itu diaktifkan, maka handphone kita baterainya akan bertahan lebih lama. Nah, tentunya kalau kita gunakan power saving mode, handphone kita mungkin tidak bisa beroperasi penuh seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kita harus kurangi. Mungkin resolusinya kita turunkan, colornya kita turunkan, dan sebagainya. Nah, hari-hari ini kita harus ngerti. Kita harus punya yang namanya power saving mode.
Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 25-26 bilang begini, saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Segala hal. Artinya, dia akan prepare for the worst. Segala hal. Gak cuma hal yang baik, tapi dia mempersiapkan diri untuk hal-hal yang bakal terjadi yang buruk, yang tidak seperti biasanya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, ini bicara soal pertandingan fisik kehidupan. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ini bicara soal kehidupan kekal. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di masa-masa pandemik ini, work from home, saya lebih banyak melakukan kegiatan olahraga, yaitu boxing, saudara. Nah, waktu saya boxing, saya bukan profesional boxing tentunya, sempat dengan PT, personal trainer. Tapi minimal saya belajar dari teknik-teknik boxing itu begini. Tenaga kita tuh sangat terkuras habis waktu kita boxing, karena semua badan kita tuh bergerak begitu ya. Kita mukul, saya kebetulan ada punching bag di rumah, dan saya mulai latihan dengan punching bag itu. Dan ada satu teknik di mana waktu kita mukul itu kita harus buang nafas. Nah, kalau kita mengatur nafas dengan baik, tenaga kita akan bertahan lebih lama. Nah, saudara bayangkan kalau saudara seperti saya gitu lagi latihan punching bag, semua saya pukul. Bahkan punching bag-nya juga saya pukulnya sembarangan begitu. Atau saya sebagai petinju yang masuk di dalam ring tinju, lalu semua saya pukul. Wasit saya pukul, ring tinju saya pukul. Waktu bagian saya harus memukul lawan saya sudah kehabisan nafas. Nah, ini artinya apa? Jangan sembarangan memukul itu berartinya kita harus mempersiapkan diri dan tahu timing yang tepat, kapan kita harus melakukan, kapan kita harus berdiam. Kapan kita harus offense, kapan kita harus defense. Ini yang kita harus lakukan hari-hari ini. Ini bukan waktu di mana kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang nggak penting. Apa hal-hal yang tidak penting? Contoh, bertengkar, marah, kecewa, iri hati. Itu semua adalah hal-hal yang menghabiskan energi kita. Menghabiskan baterai kehidupan kita. Nah, itu kita harus tanggalkan di hari-hari ini. Jangan kita lakukan hal-hal seperti itu. Itu akan menghabiskan banyak nafas dan energi kita. Dan itu semua akan terbuang percuma. Saudara, percayalah, pandemik pasti selesai. 1 bulan, 2 bulan. Prediksi pemerintah Juli. Kalaupun tidak Juli, Agustus, pasti selesai. Tapi setelah pandemik ini selesai, pertanyaan yang kita perlu tanya adalah, kehidupan kita bagaimana? Apakah kita akan ikut selesai dengan pandemik itu? Misalkan pandemiknya selesai, kita juga finish gitu, dalam arti kita berantakan hidupnya, nggak jadi siapa-siapa. Mari kita perhatikan energi yang kita akan keluarkan, saudara, hari-hari ini. Jangan terlalu banyak kita konsumsikan energi kita untuk hal-hal yang mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekecewaan. Kita mulai lihat media sosial, account-account yang membuat kita akhirnya panas hati, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi paranoid dan sebagainya. Buat apa kita menghabiskan energi untuk hal-hal seperti itu? Lebih baik kita banyak melakukan yang namanya masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih banyak lagi masuk dalam penyembahan, baca firman dan merenungkan firman, mendengar banyak kesaksian, khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Itu yang akan membuat kita saving our energy. Power saving mode itu kita activated, sekarang kita aktifkan. Daud, pada saat kehidupannya sudah upside down, dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat 12-13 terjemahan baru dikatakan, orang-orang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat. Orang-orang mengikhtiar kecelakaku, memikirkan kehancuran, merancangkan tipu daya sepanjang hari. Bayangkan, di sekeliling Daud ada orang-orang yang dengan tekun, bukan membela Daud, tapi merancangkan kejahatan, membuat strategi busuk, menghancurkan kehidupan Daud. Tapi apa yang Daud lakukan? Tetapi aku ini seperti orang tuli.
Berarti dia tuli nggak saudara? Kalau seperti orang tuli. Enggak, sebetulnya dia dengar. Tapi dia berkata, aku seperti orang tuli. Jadi pura-pura nggak dengar gitu saudara ya. Aku tidak mendengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Nah bayangkan, dia ada di dalam keadaan yang sangat terjepit. Orang pengen bunuh dia, orang mengikhtiarkan celakanya, membuat strategi-strategi jahat untuk menjatuhkan dia. Dia punya kekuatan untuk membuat strategi balasan. Dia punya kekuatan untuk berpikir bagaimana menyerang balik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri. Ini hari yang baik, ini momen yang baik. Adalah untuk berdiam diri. Waktu kita berdiam diri, menenangkan hati kita, Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Berdiam diri itu bukan maksudnya do nothing, saudara ya. Berdiam diri ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Oh bukan, berdiam diri ini artinya gini. Menunggu Tuhan untuk bicara, menunggu instruksi Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, supaya waktu Tuhan berkata-kata, kita lakukan, kita kerjakan, kita tepat sasaran. Berdiam diri bukan artinya do nothing, bukan. Berdiam diri artinya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Tantangan akan lebih banyak, tantangan akan lebih besar. Pertanyaannya, siap nggak kita? Hari-hari ini apa yang kita lakukan? Apakah kita banyak nonton drama-drama Korea? Oh bukan salah saudara ya, nggak salah nonton drama Korea. That's good untuk me time, menenangkan pikiran, mungkin sebagian orang seneng ya. Tapi apakah selamanya pandemik ini akan begini? Apakah selamanya kita akan work from home? Tidak. Akan ada satu aktivitas normal kembali walaupun tidak sama seperti dulu. Tapi akan ada satu aktivitas lagi setelah pandemik ini usai. Nah pertanyaannya, waktu pandemik ini usai, tantangannya besar, siap nggak kita? Kita bertahan nggak? Kalau enggak, celaka saudara. Sebab ini adalah masa persiapan. Dalam masa kita berdiam diri, ini adalah masa persiapan untuk kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Masa-masa ini menentukan keluar pandemik, kita akan menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih gagal. Jadi orang yang lebih luar biasa atau menjadi orang yang lebih terpuruk. Ini semua keputusan ada di tangan setiap kita. Sejarah ekonomi sempat mencatat tahun 1960 itu ada resesi ekonomi juga di Indonesia. Ya, ada yang disebut dengan devaluasi, di mana nilai mata uang tinggal setengah begitu saudara ya. Dan saya nggak akan cerita banyak soal ini, tapi pada saat itu saya pastikan zamannya engkong saya gitu ya. Kita belum lahir gitu ya kalau yang karena terjadi tahun 1960-an. Kita belum lahir. Mungkin ada beberapa saudara sudah lahir, tapi untuk saya pada saat itu saya belum lahir jelas. Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi engkong saya pernah ngalami itu dan engkong saya cerita sama saya, bahkan setelah peristiwa itu dia sangat ketakutan. Uang nggak berani taruh di bank, akhirnya dia taruh di bawah kasur, saudara gitu ya. Pada masa-masa itu, uang itu ditaruh di bawah kasur. Itu masa yang baru buat mereka. Tapi masa yang baru itu mengubah pola pikir mereka. Mereka menjadi orang yang akhirnya lebih mempersiapkan diri. Karena sekonyong-konyong bisa saja devaluasi terjadi lagi. Sama, ini adalah momen di mana kita nggak pernah alami sebelumnya. Tapi setelah momen ini, seharusnya kita menjadi orang yang lebih waspada. Orang yang lebih well prepared for everything. Dan fokus, yang ketiga saudara. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah fokus. Poin yang ketiga adalah fokus. Ya, bagaimana kita bisa bertahan? Yang ketiga adalah fokus. Filipi 3:13-14 berkata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Perhatikan kalimat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini, hari-hari ini fokus kita apa? Kalau fokus kita adalah fokus yang tidak tepat, ini bahaya saudara. Perhatikan fokus kita hari-hari ini apa? Pandemik pasti selesai. Tapi fokus kita setelah pandemik apa? Kita udah mempersiapkan diri kan? Apa yang kita persiapkan? Kalau kita masuk di dalam rencana Tuhan, fokusnya adalah penggenapan rencana Tuhan. Dikatakan di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini bicara soal kalau mau fokus ke depan, kita harus berani melupakan masa lalu. Mungkin masa lalu adalah masa lalu yang gagal. Mungkin kau gagal dalam bisnis, kau gagal dalam
dalam hubungan keluarga, engkau gagal dalam membina hubungan, engkau gagal dalam banyak hal, dalam studi, dalam bisnis kau gagal. Kalau engkau terus dihantui dengan kegagalanmu, engkau tidak akan bisa fokus dengan masa depanmu. Tanggalkan masa lalumu, menanggalkan apa yang ada di belakangku. Apa yang ada di belakangmu mungkin juga itu adalah keberhasilan. Dulu aku orang jaya, Pak. Dulu aku orang berhasil, Pastor. Dulu aku orang kaya. Dulu aku bisnisnya maju. Sebelum pandemik ini semuanya baik-baik aja. Itu dulu. Jangan hidup dari masa lalu. Sebab kita harus mulai melangkah untuk masa depan. Fokus kita ada di depan. Di depan sana Tuhan sedang menyiapkan rencana yang lebih luar biasa, lebih dahsyat. Waktu kita memutuskan masuk di dalam rencana Tuhan. Di depan sana ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dahsyat untuk setiap kita. Tinggalkan kekecewaanmu, kepahitanmu. Engkau mungkin berkata, aku orang broken home, Pastor. So ya udahlah, memang nasibku harus begini. Aku terlahir miskin, Pastor. So memang ya wajar aku mengalami ini. No, hari ini stop itu semua. Stop ini semua. Kita harus berani berkata untuk fokus kepada masa depan kita. Sebab Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. 3 hal kita belajar hari ini. Dan biar 3 poin ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih mempersiapkan diri. Dan saya yakin dan percaya, kalau hari-hari ini kita betul-betul mempersiapkan diri, keluar dari masa pandemik ini, kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa. Kita akan menjadi orang yang lebih dipakai Tuhan. Masuk di dalam rencana Tuhan, menggenapi kerajaan Allah, rencana Allah sempurna. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami, membawa arahan kepada kami, sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan di depan sana. Banyak tantangan buat setiap kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai untuk kami. Engkau belum selesai untuk kami Tuhan. Kami percaya rencana-Mu ajaib dan besar. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang terbaring sakit. Mereka yang mungkin sedang diisolasi, mereka yang sedang mengalami masa-masa kesukaran, mereka yang mungkin sedang mengalami kebangkrutan, hilang pekerjaan, bahkan tidak punya pekerjaan. Tuhan, Engkau belum selesai untuk setiap kami. Rencana-Mu besar dan ajaib untuk kami. Maka dari itu Tuhan, urapi kami, perlengkapi kami dengan keperkasaan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami berani melangkah, maju ke depan, mengalami masa-masa yang jauh lebih baik, mempersiapkan diri kami hari-hari ini dengan lebih baik. Sebab kami percaya, rencana-Mu belum selesai, dan rencana-Mu ajaib, indah, besar untuk setiap kami. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat jiwa kami. Berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami tahu apa yang kami harus lakukan hari-hari ke depan. Berikan kami kemampuan yang ilahi, kemampuan yang supranatural, supaya kami bisa berjalan dan memenuhi panggilan ilahi. Penuhi kami dengan kasih karunia-Mu. Limpahi kami Tuhan dengan pengurapan-Mu. Dan buat perjalanan kehidupan kami berhasil. Yang sakit Tuhan Kau jamah bilur darah Yesus menyembuhkan. Yang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan yang baru. Yang putus asa, berikan pengharapan yang baru Tuhan. Sebab kami tahu Engkau belum selesai. Engkau belum selesai Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sampai hari ini, ada rencana Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan kami perkatakan roh maut, roh ketakutan keluar daripada hidup kami. Di dalam nama Yesus, Kau tidak ada bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi kami dengan sukacita yang melampaui akal manusia. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati hubungan rumah tangga. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Kami telah menerima setiap firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Kalau sebentar juga kami akan berpisah dari acara ini. Kami mengangkat kedua tangan kami. Membuka hati kami siap menerima berkat-Mu. Mari kekasih Kristus angkat kedua tangan kita. Buka hati kita. Aminkan perkataan ini. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu. Tuhan memberkati kehidupan-Mu. Tuhan memberkati iman-Mu. Tuhan memberkati kerohanian-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati apa yang Kau kerjakan. Semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Saat ini saudara kembali dengan berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini. Maranatha, Tuhan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.